Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 2 bilangan rasional, latihan 2.1, soal nomor 1 sampai 5 anak-anak, ada di halaman 50 sampai dengan 52. Baik, ibu langsung membahas. Latihan 2.1 anak-anak, soal nomor 1 lengkapi tabel 2.6 dengan bilangan yang belum terisi. Tabel 2.6 melengkapi bilangan. Ini bilangan rasional, yang sebelah kiri dinyatakan dalam bentuk pecahan, yang kanan dinyatakan dalam bentuk desimal. Untuk soal ke-1, ini pecahan 3/20, kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk desimal. Baik, yang pertama ibu memberi cara yang mudah saja anak-anak. 3/20 ini kita jadikan per 100 anak-anak, agar bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal. Karena bentuk desimal itu sama dengan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. 20 agar menjadi 100, ini kita kali 5. Nih. Maka pembilangnya ini juga kita kali 5 anak-anak. 3 kali 5 15, 20 kali 5 100. Jadi 15/100 bentuk desimalnya adalah 15. Ini ada 2 angka di belakang koma karena nolnya 2. 1, 2 seperti ini. 0,15. Jadi bentuk desimal dari 3/20 adalah 0,15. Sekarang dinyatakan dalam bentuk desimal 0,2. Kalau dalam bentuk pecahan 0,2 itu sama dengan 2/10, atau ini kalau anak-anak pengen lebih sederhana bisa juga anak-anak ini 1/5. 1/5 juga bisa, atau yang lainnya juga bisa anak-anak, 4/20 gitu juga bisa. Ibu memberi 2 contoh saja, atau ibu beri satu lagi. Nih, misalnya kalau dikali 3, ini kali 3 ini atas kali 3, bawah kali 3 juga bisa anak-anak, menjadi 3/15 gitu juga boleh, atau 4/20 juga boleh. Ini 2 kali 2 4, 10 kali 2 20 juga boleh anak-anak. Lanjut, sekarang bentuk pecahannya 5 1/4, ini pecahan campuran. Kita membuat bentuk desimalnya anak-anak. Ini 1/4-nya ibu ajari dulu, ibu ingatkan kembali. 1/4, ini kita jadikan bentuk desimal, kita jadikan per 100 anak-anak. Ini 4 dikali 25, ini menjadi 100, pembilangnya juga kita kali 25. 1 kali 25, 25. 25/100 sama dengan 0,25. 2 angka di belakang koma. Nih, 5-nya utuh. Ini 5 utuh berarti 5,25. Nih, selanjutnya ini dengan pembagian bersusun juga bisa anak-anak. Sekarang negatif 0,35. Ini berarti bisa bentuknya negatif 35/100, atau nih kita sederhanakan negatif. Nih, dibagi 5 dapat 7, dibagi 5 dapat 20. Nih, bisa juga. Atau 14/10, negatif 14/40 bisa juga anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengisi sendiri. Selanjutnya, ini negatif 1/20 bentuk pecahannya. Bentuk desimalnya nanti negatif anak-anak. Nih, 1/20-nya dulu. 1/20 ini sama dengan kita jadikan per 100. 20 akan menjadi 100, ini dikali 5. Atas berarti juga kali 5, ini pembilangnya. 1 kali 5, 5. 5/100 anak-anak, ini berarti 2 angka di belakang koma, 0,05. Nih, 0,05 ini tandanya negatif, berarti negatif 0,05. Lanjut, sekarang bentuk desimalnya negatif 5,12. Berarti negatif 5-nya utuh. Negatif 5 ibu tulis dulu. 0,12 ini 12/100. Ini 12/100. Atau ibu sederhanakan negatif 5. Nih, 12 ini bisa dibagi 4.
12 bagi 4, 3. Per 100-nya dibagi 4, 25. Seperti ini. Bisa dalam bentuk negatif 5, 3 per 2. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Gunakan tanda kurang dari, sama dengan atau lebih dari agar pernyataan berikut bernilai benar. Untuk soal A 1/3 kita bandingkan dengan 4/11 anak-anak. Ini kalau cara cepatnya seperti ini. Kalau cara cepatnya ini dikali silang. 11 dikali 1, 11. Ini 3 dikali 4, 12. Seperti ini. Nih 11 dengan 12 yang lebih besar 12, berarti lebih besar 1/3 ini kurang dari 4/11. Atau kalau anak-anak ini ingin cara panjangnya yang lebih lengkap, caranya seperti ini. Kita cari KPK dari 3 dan 11 yaitu 33 anak-anak. Ini kita samakan dulu penyebutnya. 33. 3 menjadi 33 dikali 11, atas juga dikali 11 menjadi 11. Sekarang ini sama-sama dikali 11. Selanjutnya 11 menjadi 33 ini dikali 3. Ini atas juga dikali 3. 4 kali 3 12. Sudah 11/33 dibanding 12/33 jelas lebih besar yang 12/33. Ini cara panjangnya, cara cepatnya dengan kali silang tadi. Lanjut ke soal B sekarang. Nih 0,35 dengan 3/8. 0,35 Bu, terus di bawah sini. Di sini 0,35. 3/8 ini kalau dijadikan per 1000 seperti ini. 3/8 Ibu jadikan per 1000. Nih dikali 125. Kali 125 anak-anak. Nih jadi 375 per 1000. 0,375. Ini menjadi 0,375. Kalau 3 angka di belakang koma yang kanan, yang kiri bisa juga 3 angka di belakang koma 0,350. Jelas lebih besar yang 0,375. Lebih besar ini. Seperti ini. 0,35 kurang dari 3/8. Lanjut ke soal yang C sekarang. 2 3/10 kita bandingkan dengan 2,35. 2 3/10 itu sama dengan 2,3. Kita bandingkan dengan 2,35. Kalau ini ada 2 angka belakang koma, ini bisa tambah 0. Jadi 2,30 dan 2,35. Jelas lebih besar yang 2,35. Seperti ini. 2 3/10 kurang dari 2,35. Lanjut ke soal yang D sekarang. Ini negatif, anak-anak harus cermat. Ini negatif 0,125 dibandingkan dengan 1/20 dulu. Pelajari. Kita jadikan per 100, ini dikali 5. Ini atas bawah kali 5, berarti ini anak-anak kita cermati. 5/100 itu sama dengan 0,05. Ini seperti ini. Negatif 0,05. Kalau ini 3 angka belakang koma, di sini 3 angka belakang koma, tambah 0 bisa. Udah kelihatan. Kalau yang nilai mutraknya lebih besar ini nilai mutraknya 125, di sini nilai mutraknya 50, maka yang bernilai untuk bilangan negatif yang bernilai lebih besar justru yang di kanan ini anak-anak. 0,050 atau 0,05 ini. Jadi negatif 0,125 ini kurang dari negatif 1/20. Soal ketiga anak-anak, lengkapi garis bilangan berikut pada lokasi dengan tanda garis ini dengan bilangan yang sudah disediakan dalam kotak di bawah. Baik, ini untuk yang ke-1 negatif 8/4 ini sama dengan negatif 2 anak-anak. Ini 0, negatif 1, berarti posisi negatif 2 ada di sini. Ini sama dengan negatif 8/4. Ini selanjutnya, ini sudah 0,4 anak-anak. 0,4 ini antara 0 dengan 1 kurang dari setengah. Ini setengahnya ada di sini, berarti ini posisi 0,4. Ini. Lanjut 1 2/5, ini 1 2/5. Nih.
antara 1 dan 2 anak-anak. Ini 1 2/5 posisinya di sini. Ini 1 2/5. Sekarang 1,8 berarti di sini nih. Ini sama dengan 8/10 itu sama dengan 4/5 dari sini. Ini posisinya 1,8. Selanjutnya negatif 2,2. Negatif 2,2. Ini tadi di sini negatif 1, di sini negatif 2. Berarti posisinya di sini nih anak-anak. Ini negatif 2,2. Negatif 2,2. Lanjut ke soal keempat, urutkan bilangan berikut dari yang memiliki nilai terkecil ke nilai terbesar. Baik, ini untuk soal A, 0,22, 1,5, 7/8. Baik, ini Ibu mulai dari soal A, Ibu baca di sebelah kanan anak-anak. Ini 0,22, ini Ibu tulis seperti ini, 1,5, ini 1,5, selanjutnya 7/8. Kalau kita jadikan ini sama dengan, letakkan di sini sama dengannya, agak jauh, 0,22 tetap, 0,22, ini 1,5, 7/8 ini sama dengan 0,875. Nanti anak-anak bisa menghitung kembali, ini dijadikan per 1000, dikalikan, nih caranya, ini dikali 125 atas bawah, ini 8 kali 125 itu 1000, 7 dikali 125, 875, jadi 0,875. Sekarang ini ada 3 angka belakang koma, 1 angka belakang koma, 2 angka belakang koma. Agar mudah seperti ini ditambah 0, sudah kelihatan sekarang. Ini yang paling kecil, ini 0,220, ini yang paling kecil. Selanjutnya yang kedua ini. Yang ketiga 1,5. Ini kalau tanpa koma kita bisa membaca 220, 1500, 875. Mudahnya seperti itu. Jadi urutannya dari yang paling kecil yang kiri anak-anak. Berarti urutannya adalah, karena diurutkan dari nilai terkecil, berarti 0,22. 0,22. Selanjutnya 7/8. Dan yang paling besar adalah 1,5. Lanjut, sekarang soal B. 1/2, 1/5, negatif 0,45, selanjutnya 0,8. Kalau negatif ini jelas yang paling kecil anak-anak. Ini karena ada negatif ini anak-anak. Nih, yang B. Berarti yang negatif jelas yang paling kecil ini, negatif 0,45. Ini sama dengan negatif 0,45. Selanjutnya setengah. Setengah ini kita dikali 5/5 seperti ini, jadikan per 10, berarti menjadi 5/10, 0,5, 0,5. Selanjutnya 1/5, nih 1/5. Dikali 2/2 menjadi 2/10, 0,2. Selanjutnya 0,8, 0,8 ini 0,8. Jelas yang negatif ini yang paling kecil, ini urutan ke-1. Ini urutan kedua, 1 angka di belakang koma semua. Ini urutan ketiga dan yang paling besar 0,8 urutan keempat. Jadi urutan dari yang terkecil menjadi negatif 0,45. Selanjutnya yang di sini anak-anak yang sebelah kiri 1/5. Selanjutnya 1/2. Nih, yang paling besar adalah 0,8. Lanjut ke soal C anak-anak. 6,28, negatif 7,1, negatif 4/5, 1,1. Ini bisa langsung diurutkan anak-anak. Ini yang paling kecil, yang ini nilai mutraknya paling besar dan dia negatif ini. Ini paling kecil, ini urutan ke-1. Urutan keduanya ini negatif 4/5. Ketiganya ini 1,1 dan yang paling besar 6,28. Jadi urutannya nih negatif 7,1,
Selanjutnya negatif 4/5, 1,1, dan yang paling besar 6,28. Soal nomor 5 anak-anak. Ananta dan Budi membantu paman di tempat pembuatan batu bata. Batu bata yang sudah selesai dicetak kemudian dijemur di bawah terik matahari. Ananta dan Budi membantu memindahkan batu bata yang sudah selesai dijemur. Masing-masing diberi tugas memindahkan batu bata dengan jumlah yang sama. Setelah bekerja selama 1 jam, Ananta sudah memindahkan 5/9 bagian. Sementara Budi sudah memindahkan 3/8 bagian. Untuk soal A, lakukan estimasi untuk menentukan siapa yang lebih mendekati selesai memindahkan batu bata. Kemukakan alasan kalian dalam menentukan pilihan tersebut. Baik, Ibu bahas. Untuk soal A, ini tadi Ananta 5/9 bagian Ananta. Ananta ini 5/9 bagian anak-anak. 5/9 bagian. 5/9 bagian ini lebih dari setengah bagian anak-anak. Ini karena kalau setengah dari 9 itu 4,5. Jadi ini lebih dari setengah bagian. Tulis di sini. Lebih dari setengah bagian. Karena setengahnya aja 4,5/9, ini 5. Selanjutnya, sekarang Budi. Mati. Budi tadi 3/8 bagian. Kita cermati. Setengah dari 8 itu 4. Dia kalau 3 ini berarti kurang dari setengah bagian anak-anak. Ini kurang dari. Cara mudah kita berpikir seperti itu anak-anak. Kurang dari setengah bagian. Kalau 5/9 sudah lebih dari setengah bagian, kalau 3/8 masih kurang dari setengah bagian, maka bisa diambil kesimpulan. Bisa disimpulkan ini. Bisa disimpulkan yang lebih banyak adalah 5/9. Berarti bisa disimpulkan anak-anak 5/9 lebih dari 3/8. Lakukan estimasi untuk menentukan siapa yang lebih mendekati selesai. Ini sudah kita estimasi. Kemukakan alasan kalian. Sudah, alasannya sudah ada. Berarti yang mendekati selesai memindahkan. Ini anak yang mendekati gitu aja anak. Yang mendekati selesai memindahkan batu bata adalah Ananta. Tadi alasannya anak-anak. Lanjut yang B anak-anak. Ubahlah kedua pecahan di atas dalam penyebut yang sama. Kemudian bandingkan pembilangnya. Manakah pecahan yang bernilai lebih besar? Apakah hasilnya sesuai dengan estimasi yang kalian lakukan sebelumnya? Baik, Ibu bahas untuk soal B. Kita cermati. Ini 5/9. 5/9 kita bandingkan dengan 3/8. Nih. Nah, samakan penyebutnya 9 dan 8 itu KPK-nya 72. Oke, 72. 9 menjadi 72 dikali 8, maka atas juga dikali 8. 5 kali 8, 40. Ini 8 menjadi 72 kali 9, 3 kali 9, 27. 40, di sini 27, penyebutnya sudah sama. Yang lebih besar adalah 40/72. Jadi yang lebih besar adalah 5/9. Nih, kalau ditanya manakah pecahan yang bernilai lebih besar? Ini pecahan, ucap di sini. Yang bernilai lebih besar adalah 5/9. Pertanyaan selanjutnya, apakah hasilnya sesuai dengan estimasi yang kalian
lakukan sebelumnya? Ya. Ya. Ini hasilnya sesuai dengan estimasi yang saya lakukan sebelumnya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.